Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Manar Aisyah yang berbahagia, yang berbahagia. Alhamdulillah, puja puji syukur kepada Allah, salawat dan salam keharibaan junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf saya mungkin gak lama karena memang waktunya mepet. Tadinya saya minta jam 9, tapi ibu-ibu katanya gak bisa. Bisanya jam 9.30. Semalam saya konfirmasi, katanya jam 10. Iya. Jadi pagi tadi saya ke Orchard Hotel. Ada sosialisasi perundang-undangan tentang kerukunan umat beragama. Karena saya sekretaris FKUB Provinsi DKI. Dari sana saya ke sini. Dari sini saya ke Koja karena ada rapat pimpinan MUI Provinsi DKI. Karena kebetulan saya wakil ketua umum MUI Provinsi DKI. Gini-gini kita kiai, Bu. Mukanya nggak muka kiai tapi. Nah, dari MUI saya balik lagi ke Orchard Hotel. Karena saya harus mendistribusikan dana hibah untuk FKUB Kota, Madya, dan Kabupaten. Dari situ jam 2 saya harus rapat BPH UHAMKA di Pasar Bo. Pembangunan Exhibition Hall. Dari sana pulang sebentar istirahat, nanti lanjut isi majelis taklim lagi. Jadi lumayan enak sih istri saya, ngerobekinnya banyak. Ya ibu-ibu yang berbahagia, gini, saya akan bicara tentang satu hadis Rasulullah. Rasul pernah bilang gini, inna izomal jaza ma'a izomil bala. Inna izomal jaza ma'a izomil bala. Ini hadis bahwa kemuliaan di sisi Allah, besarnya pahala, besarnya ganjaran bersamaan ma'a izomil bala, berdasarkan kepada berat ringannya ujian. Kenapa saya ingin menyampaikan ini? Karena sampai hari ini perempuan tidak punya posisi tawar dalam kehidupan kita. Coba khususnya perempuan Indonesia. Lebih spesifik lagi perempuan di Selipi Kota Bambu. Iya. Posisinya itu selalu menjadi objek dalam kehidupan. Coba deh ibu-ibu tangannya giniin. Coba dielus gini. Halus apa kasar? Lah iya, kenapa? Bayangin istri nyuci, ngepel, bebenah, masak, ngurusin anak, ngurusin laki. Ribet banyak. Kalau kita berkaca kepada istri Rasulullah, kira-kira bebenah enggak ya? Nyuci piring enggak ya? Kenapa? Karena cara berpikir
Islam itu hadir mengangkat derajat, harkat dan martabat perempuan. Makanya di dalam Islam posisi perempuan sangat dominan dalam kehidupan. Perempuan itu perempuan ummu, ibu, itu madrasatul ula. Dia adalah madrasah pertama buat anak. Jadi yang menentukan semua masa depan itu perempuan. Maka apabila perempuan baik pada satu negeri, maka akan baik generasi berikutnya. Tapi ketika perempuan bermasalah dalam satu negeri, pasti akan bermasalah dengan generasi berikutnya. Jadi sebetulnya peran perempuan, peran ibu-ibu itu sangat luar biasa. Kalau ada anak pinter, cerdas, cakep, karena bapaknya atau karena emaknya? Ada perempuan, ada anak cakep, pinter, baik, cerdas, solehah, karena emaknya atau karena babanya? Kalau ada anak bego, jelek, bandel, bader, karena emaknya apa babanya? Secara saintifik bahwa yang dominan dalam genetik itu adalah perempuan. Maka kalau perempuannya keren, perempuannya bagus, pasti generasi berikutnya akan keren. Generasi berikutnya akan bagus. Karena posisi itulah kemudian Islam menempatkan perempuan pada posisi yang sangat luar biasa. Pada posisi yang sangat mulia. Bahkan ketika ditanya pengabdian kepada ayah atau kepada ibu, Rasul mengulangnya sebanyak 3 kali. Kata 3 kali itu menunjukkan lil mubalaghah, bahwa pengabdian kepada ibu adalah pengabdian yang tak terbatas. Baru kemudian baru kemudian kepada ayah. Ya Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Ummuka, ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Summa, baru kemudian abuka, kepada bapakmu. 3 kali pengulangan Rasul, salah satan tikraran itu memunajatkan lil mubalaghah, menunjukkan pengabdian kepada ibu adalah pengabdian yang tak terbatas. Cuma sayangnya di kita perempuan murah. Nih mama nih ya, ini mama semua kan umurnya udah asar semua nih rata-rata. Iya, bentar lagi udah gurem maghrib dah. Udah. Iya. Ada nggak nih yang waktu nikah maharnya 2 miliar? Tangan. 2 miliar maharnya. Atau emas setengah kilo? Nggak ada. Yang maharnya 1 miliar? Ada? Enggak ada. 500 juta? Enggak ada. 100 juta? Seperangkat alat sholat? Siapa? Seperangkat alat sholat? Ibu tahu nggak mahar itu apa? Kenapa disebut mas kawin? Karena yang ngasih laki-laki buat perempuan. Kalau perempuan ke laki-laki bukan mas kawin, mbak kawin. Mahar itu apa sih? Gini, saya kasih contoh biar ibu paham. Ada laki-laki dan perempuan menikah menjadi sepasang suami istri. Dikasih mahar 20 gram emas.
Terus 6 bulan kemudian cerai, bubar. Selama 6 bulan menikah, si perempuan nggak pernah dicolek-colek sama lakinya. Kali gula darahnya 457, nggak bisa nyolek. Diabetes akut, ya kalau diabetes ribet, ya. Disentil salah, ditabokin salah, dicekek salah, diabetes, makanya bahaya. Tapi diabetes sama enggak? Bukan penyakit paling berat. Penyakit paling berat itu stroke. Buah paling berat itu, makanya hati-hati. Stroke, Bu, itu penyakit paling berat. Kenapa? Seember aja berat, apalagi stroke. Seember aja berat, apalagi stroke. Nah, nih si laki-laki perempuan nih kan nikah tuh 6 bulan bubar. Selama 6 bulan gak pernah tuh dicolek-colek tuh perempuan. Maka si perempuan ketika cerai wajib mengembalikan mahar. Jadi fungsi mahar apa? Fungsi mahar. Ini dia nih, kalau ngomong sama nenek-nenek. Ini nikah. Selama 6 bulan. Ini nggak pernah berhubungan suami istri. Oke, lalu cerai. Maka si perempuan wajib mulangin mahar. Kenapa mulangin maharnya? Nggak pernah di. Jadi mahar fungsinya apa? Buka segelan, pelayanan biologis buat suami. Lah, kalau maharnya seperangkat alat sholat, murah. Di Tamrin City ada motek-moteknya 250.000. Nah iya, gue kan cuma ke sono. Coba dah. Murah, 250.000. Cabai-cabean nemenin ngopi 300.000. Lah ibu cuma 250.000. Udah gitu, sampai mati. Kalau cabai-cabean sekali 300.000. Ibu sampai mati ngelayanin kebutuhan biologis suami. Kalau suami pengen, ibu nggak mau, malaikat sumpahin sampai pagi itu malaikat. Tuh malaikat iseng nggak ada kerjaannya kali nyumpahin orang tuh. Maaf ya, itu hadis bahwa apabila seorang istri diminta oleh suaminya lalu dia tidak melakukan kewajibannya, maka malaikat akan melaknatnya sampai subuh. Hadis ini maskulinistik. Terasa pembelaannya terhadap laki-laki. Makanya hadis ini diperdebatkan. Apa memang begitu? Yang kedua, hadis ini disandarkan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang masuk Islam 3 tahun sebelum Rasul wafat, dan Abu Hurairah nggak pernah kawin sampai dia mati. Mana tahu dia tentang hubungan suami istri, orang dia nggak punya istri, ngomongin malaikat ngutuk sampai subuh, santai. Iya, memang posisi perempuan di kita itu pada posisi tidak menguntungkan. Itu luar biasa. Padahal posisi perempuan itu posisi yang mulia, posisi yang agung. Saya kasih contoh ya. Ibu pernah dengar nggak Rasulullah menikahi Khadijah? Maharnya berapa?
Hah? Maharnya berapa? 200 ekor unta. Satu ekor unta harganya 10 ekor kambing. Sampai hari ini, satu ekor kambing di Arab sampai hari ini harganya 1 dinar. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas murni. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas murni. Sekarang emas murni 1 gram harganya 2 juta. Jadi 1 dinar harganya berapa? 8,5 juta. 1 dinar. 1 ekor unta 10 dinar. Tinggal dikaliin 10. 85 juta. 1 ekor unta. 10 ekor unta 850 juta. 100 ekor unta 8,5 miliar. 200 ekor unta 17 miliar. Khadijah dinikahi Rasul, posisinya janda 2 kali, punya anak 2. Nikah dengan Rasul yang ketiga kali, maharnya 17 miliar. Ibu perawan ting-ting, segelan, maharnya seperangkat alat sholat. Kacau, ampun. Udah gitu tugasnya berat. Ya Allah, apaan aja dikerjain. Laki masih molor udah bangun, bebenah bekas semalam, gerajak rusuk, masak air, nyapu lataran, kerasa kresek, rendem cucian, masak air, bikin kopi, siapin sarapan, rendeman udah setengah mateng, nongkrong brak bruk. Kalau sekarang enak ada mesin cuci, dulu kejeblak. Iya. Keringet, baunya udah sedap banget. Tuh daster dari mulai bangun tidur sampai entar sore mau tidur nggak diganti-ganti itu daster. Ya Allah, kesian, bener. Padahal posisi perempuan adalah posisi yang sangat mulia. Nah, kenapa saya bilang kalimat inna izomal jaza ma'a izomil bala. Inna izomal jaza ma'a izomil bala. Kemuliaan di sisi Allah bergantung kepada berat ringannya ujian. Ibu-ibu semua menjadi perempuan di Indonesia, ujiannya sangat luar biasa. Dan kalau sabar, kata Rasulullah, maka ibu akan mendapatkan posisi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ujiannya berat. Kalau anak bandel yang disalahin siapa? Laki atau bini? Bini. Anak sakit yang disalahin siapa? Laki atau bini? Bini. Anak bego yang disalahin siapa? Laki. Ya, posisi perempuan itu. Karenanya disitulah ketika kita sadari bahwa memang seperti inilah kondisi kultural masyarakat Indonesia memposisikan perempuan, dan ketika ibu memahami itu dan menerima itu, radiyatan mardiyah, ridho nerima, maka Allah akan menurunkan keridhoannya kepada ibu-ibu semua. Udah gitu jadi bini, lakinya miskin. Udah posisinya nggak enak, lakinya
miskin. Gimana mau minta ontak, Bos? Ya Allah, ujiannya ya. Tapi orang semakin banyak ujian itu semakin cerdas. Kenapa? Karena otaknya bergerak. Ketika otak bergerak, otak menjadi sehat. Coba, anak 2 rumah ngontrak dikasih uang belanja 80.000. Tuh bangun tidur udah mikir. 80.000 gimana caranya cukup buat satu hari. Mikir. Wah, dia itu ntar beli tempe 7.000, mudah-mudahan dapat 6.500. Makanya emak-emak kalau belanja, nawarnya sadis. Nawarnya sadis. Beli jilbab harganya berapa? 35.000, Bang nggak dapat 12.500. Saya ingat banget emak saya kalau nawar, ya Allah, kejem, betul, kejem. Beli dasar berapa duit? 25.000, 7,5 deh, Bang, 7,5. Harga 25.000 ditawar 7.500, gila. Tapi begitulah cara ibu-ibu mensiasati ketika fasilitas yang diberikan suami memang tidak mencukupi. Dia puter otak pagi-pagi mikir gimana caranya supaya cukup untuk belanja, untuk jajan anak. Dia mikir terus setiap hari. Itu baru otak, belum badan, nyuci piring, bebenah dan lain sebagainya. Karenanya enggak berlebihan kalau saya sampaikan innal izama jazama izamil bala. Kalau perempuan itu mendapatkan posisi mulia, kenapa? Beban yang berat berakibat kepada pahala yang besar. Ya, makanya wajar kalau orang miskin itu banyak masuk surga. Kenapa? Karena setiap hari mikir. Ibu dikasih uang belanja 1 juta sehari. Misal itu mah nggak gede, Bu. Saya ngasih uang belanja bini saya 16 juta sebulan. Itu belanja doang, belum lain-lain tuh. Ada yang mau? Penghasilan saya sebulan 45 juta. Ada yang mau? Masih sisa 30 juta. Cukup buat 2 lagi, cukup. Bu, ibu dikasih uang belanja sehari 1 juta. Lalu ke pasar beli daging, kira-kira nanya harga apa enggak? Nanya harga enggak? Kagak. Begitu sampai tukang daging langsung, Bang, dagingnya 2 kilo. Iya dong? Iya, enggak pakai nanya harga. Tapi kalau ibu dikasih duit 80.000, mau beli tempe, nanya enggak tempe sepotong berapa? Nanya. Nawar enggak? Nawar. Beli cabai 5.000, Bang tambahin dong, ngeraup sendiri. Bukan ibu-ibu sini, ibu-ibu sono, sini mah kagak. Bu, ada orang kaya mati, nggak lama orang miskin mati. Yang ribet urusan sama malaikat yang mana? Kenapa? Panjang urusannya. Pertanyaannya banyak. Mobil lo dapat dari mana? Tanah di pojokan sono nyadinya gimana? Dapetinnya halal apa enggak? Kontrakan 74 pintu. Villa. Panjang. Kalau orang kaya mah mati. Kalau orang miskin mati,
Malaikat kasihan liatnya. Ya. Udah. Gua tahu lu udah tuh malaikat. Kagak ribet. Kenapa? Karena malaikat tahu bahwa betapa sulitnya, betapa ujiannya sangat berat. Semakin berat ujian, maka pahala semakin besar. Tuh. Ini tumben nggak ada pakai seragam. Oh jilbab, jilbab mah murah. Kodian 17.500 senabang. Saya terusin ya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, posisi perempuan di Indonesia itu di satu sisi posisinya kurang menyenangkan, tapi di sisi lain ada pahala besar di sisi Allah. Indallah. Jadi ketika Allah ingin menjadikan seseorang kaum adalah kaum terbaik, yusib minhu, maka dia akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya mungkin ibu-ibu ingat. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Ini dia. Ahsanu amala. Hidup adalah ujian. Allah pengen tahu siapa di antara kita yang terbaik amaliyahnya. Dan kalau ukurannya ujian, maka maaf, dari awal saya sudah sampaikan, perempuan ujiannya sangat luar biasa. Jadi kalau dalam kehidupan rumah tangga, maka ujian terberat dari hari ke hari itu adalah istri di rumah. Karenanya kalau dia sabar, itu pahalanya besar insya Allah. Dan kalau dia sabar, maaf, ininya cerdas. Kenapa? Karena tiap hari otaknya berpikir, otaknya bergerak. Otak yang bergerak seperti badan yang terus bergerak, maka dia akan sehat. Otak yang sehat, maka dia akan bisa menuntun menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya ibu-ibu sekalian, saya senang gitu ketika diminta untuk isi kajian ibu-ibu gitu. Karena saya tahu pasti banyak, walaupun ibu-ibu itu atau perempuan punya kelemahan perempuan apa? Nuksonul akal, jarang menggunakan otaknya, lebih banyak menggunakan perasaannya. Padahal kalau perempuan menggunakan akalnya, apa yang dia nggak bisa capai, pasti dia akan bisa meraih apa saja. Cuma memang kudroh yang Allah berikan, wanita lebih tajam, lebih sensitif, lebih peka perasaannya dibandingkan akalnya. Oleh karena itu, ibu sekalian, apapun yang kita alami hari ini, apapun yang kita rasakan hingga hari ini, sekalipun itu adalah penderitaan dan kesulitan, ketika ibu bisa menerima, maka jelas itu adalah nilai terbaik, kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat, insya Allah. Ini saja yang saya udah lewat setengah jam, nggak terasa ya? Udah setengah jam, 30 menit, saat perasaan baru, iya udah setengah jam. Ini udah mau meniran nih. Iya. Jadi ibu-ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya berdoa mudah-mudahan ibu semua selalu dalam sehat walafiat, diberikan keberkahan dalam kehidupan, dituntun dengan bimbingan Quran,
disinari dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bima'akil izzi min arsyik wa muntaha rahmati min kitabik wa ismikal a'zam wa jadikal a'la wa bikalimatikal tamah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ampuni kami ya Allah, ampuni khilaf dan salah kami ya Rabb. Belai kami dengan rahman dan rahim-Mu ya Allah. Apabila ada khilaf dan salah, apabila ada dosa-dosa yang kami tak tahu, jika ada kekurangan dalam pengabdian kami kepadamu, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Rabb. Kami manusia yang penuh dengan kelemahan, kami penuh dengan ketidakberdayaan. Ampuni kami, bimbing kami, tuntun kami, sayangi kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah setiap kesulitan, penderitaan yang kami jalani dalam kehidupan dunia ini kebaikan di sisi-Mu ya Rabb, kemuliaan di sisi-Mu ya Rahman. Ya Allah, jauhi kami dari petaka bala bencana yang berat yang kami tak sanggup untuk memikulnya. Berikanlah kesehatan, kekuatan, petunjuk-Mu kepada orang-orang yang kami cintai, anak-anak kami dan cucu kami yang menjadi penghias pandangan mata kami. Bimbing kami dengan pasangan hidup kami untuk menuju ridho-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hari ini aku berusia 55 tahun ya Allah. Bimbing aku agar selalu dekat denganmu. Bimbing aku agar aku teguh berdiri istiqomah dalam mendakwahkan agama-Mu. Ya Allah, jika itu datang kepada kami, jika waktu itu hadir dalam kehidupan kami, tutup mata kami dengan lisan mengucap kalimat La ilaha illallah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Iya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustaz Dr. Nur Hadi yang telah memberikan tausiahnya kepada kita.
Mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikannya kepada kita menjadi pelajaran bagi